kedepannya kalau memang ada sekarang ini wartawan media yang udah datang untuk menghadiri konferensi pers kita. Nah, di samping saya rekan saya Ibu Devita. Nah, ini kakak dari bapaknya Ahmad Yoni, yang di sana ibu kakak dari bapaknya ibunya. Nah, itu kakak dari ibunya Ahmad Yoni. Kemudian ini Mak Puo, kakak dari bapaknya Ahmad Yoni, jadi uaknya dari apa. Nah, ini juga pasti udah kenal, Pak Ijo ada kenal. Nah, di sana juga keluarga juga. Nah, pertama-tama kami sebagai PH Amar sejak tahun 2023 ya. Nah, sampai saat sekarang. Nah, saya bicara dulu pertama, kan di media ada nama katanya pengacara ganda gitu ya. Nah, saya ini sejak menerima kuasa dari Amar sejak 2003 itu belum ada pencabutan resmi. Nah, ya kan? Nah, ada isu bahwa saya dicabut. Nah, ini terakhir saya ketemu Amar itu tanggal 6 bulan 5 2026 ya. Nih, di sini Amar bikin surat pernyataan kami, saya bertangan di bawah ini. Nah, nama Muhammad Akbar, tanggal lahir Depok 8 Juni 93, alamat Lapas Cipinang, anggota pekerjaan tuna karya. Dengan ini menyatakan tidak mencabut surat pernyataan kuasa hukum John Matias Associate surat kuasa terlampir. Jadi dia tidak pernah mencabut surat kuasa ini dari kami, karena di sini kan kuasa kami sampai ke PK. Nah, itu masalah surat kuasa. Nah, dan kemudian masalah kedepannya kami sebagai PH karena banyaknya kesan di media bahwa kami ini seolah-olah memperebutkan klien. Nah, di sini saya nyatakan saya membela Amar itu bukan kemauan saya, karena dia itu datang dengan bapaknya almarhum ke rumah saya dengan omnya, termasuk Selasa Panji ada diminta untuk jadi PH-nya Amar. Nah, jadi bukan kemauan saya. Nah, sekarang ini karena jangan ada kesan kami itu merebut klien atau mungkin bersikeras untuk menjadi PH Amar. Saya nyatakan sekarang itu bukan. Nah, kedepannya kalau memang ada sekarang ini pengacara baru yang seharusnya segera etika, kan harusnya adalah etika seorang rekan sejawat itu berkomunikasi dengan kami kalau memang ada beliaunya ditunjuk sebagai PH-nya Amar. Karena kami ini dengan beliau ini kan rekan sejawat. Ya, sama dengan rekan wartawan sesama media kan. Itu tentu ada kode etik yang harus dipahami. Nah, dan kemudian kami selalu yang mengunjungi Amar itu, yang PH itu selama ini kami. Yang terdaftar terregister di pengadilan ya John Matias dan kawan-kawan. Ya, kemudian juga yang terdaftar di register NK juga John Matias. Nah, yang terdaftar di Nusa Kambangan di Cipinang tetap kami. Terakhir kami hari Rabu. Nah, dan kami perjelas lagi pada waktu Amar berangkat ke NK, kami itu sebagai PH udah diberitahu secara resmi oleh petugas lapas. Kemudian juga keluarganya melalui Aditya juga dikasih tahu sama petugas lapas dengan resmi juga. Nah, jadi kalau ada isu yang berkembang seolah-olah PH-nya tidak dikasih tahu, ya itu salah. Karena PH-nya kami masih di depan register itu masih tetap jadi PH-nya. Karena
yang diketahui publik itu ya, diketahui oleh petugas itu, dan pengakuan Amar secara jelas ke kami itu kan penambahan. Nah, itu yang dan kemudian setelah kami pelajari dan kami timbang baik dari segi pengalaman, kemudian juga peluang hukum, langkah-langkah yang dilakukan oleh PH Baruni menurut pengalaman dan pendapat kami, ya mengajukan PK secepatnya, ya menurut kami itu ya kemungkinan berhasilnya ya dari pengalaman kami 10%. Nah, jadi kami setelah menimbang itu kemudian dengan adanya sikap dari PH yang selalu memberi alasan untuk seolah-olah ada kesalahan dari pihak Dirjen Pas, ya dengan pemindahan Amar, ya kami untuk itu kami udah sekarang juga kedepannya tidak lagi ikut di perkara upaya hukum yang dilakukan Amar, baik itu PK, baik itu upaya hukum yang akan dilakukan terhadap pihaknya Dirjen Pemasyarakatan. Karena kami sebenarnya yang perlu diketahui, selama ini pelayanan dari Dirjen Pemasyarakatan, baik itu waktu Amar di NK, baik juga waktu dia di lapas Rutan Salemba, itu memberi pelayanan yang baik terhadap Amar dan pelayanan ke kami juga sebagai PH. Jadi dan kemudian ya kalaupun ada dipermasalahkan, ya mungkin ya menurut pendapat kami, ya mungkin PH yang baru belum mengetahui yang sebenarnya apa-apa aja yang udah diberikan pelayanan oleh pihak Dirjen Pemasyarakatan terhadap hak Amar itu semua dipenuhi. Nah, contoh, pada waktu Amar di NK, kami mohonkan untuk dihadirkan sidang offline melalui permohonan kami kepada Majelis Hakim, dan kemudian dikabulkan dengan penetapan Dirjen Pemasyarakatan itu memberikan secara resmi memberangkatkan Amar dan sifatnya adalah pinjaman dari Dirjen Pemasyarakatan ke jaksa yang berkewajiban untuk menghadirkan Amar sebagai terdakwa. Kemudian beliau Amar dititip di lapas Cipinang. Nah, otomatis kan sifatnya pinjaman. Dan permohonan kami juga pada waktu itu Amar kan dipinjamkan di dalam persidangan itu kan sampai pembuktian. Nah, kami mengajukan permohonan ke Dirjen Pemasyarakatan untuk Amar dihadirkan sampai ingkrah, dan itu pun juga dikabulkan. Nah, karena Amar udah ingkrah, ya otomatis kan Amar karena sifatnya pinjam kan harus dikembalikan. Kemudian harus dipahami, kalau Amar ini tidak mematuhi tersebut, berarti kan di asesmen nanti kan sulit dia, karena untuk menentukan status high risk nanti bisa diturunkan apa tidak kan tergantung dari bagaimana Amar mematuhi aturan-aturan SOP yang ada di Dirjen Pemasyarakatan dan Undang-Undang Kementerian Pemasyarakatan IMIPAS. Nah, jadi kami berpedoman gitu juga. Pada waktu hari Kamis, hari Rabu kami ketemu Amar, itu kami udah edukasi kepada Amar, dan di sana kami ngomong, kalau Amar, kalau kamu tidak mematuhi aturan, ya otomatis kan nanti penilaiannya bagaimana, komitemu gimana. Nah, akhirnya dia bilang, ya kan saya udah pernah di lapas NK Om. Ya nggak apa-apa katanya, kalau memang udah apa ya saya siap aja diberangkatkan. Malah ditanya kapan saya harus ke sana, karena dia bilang barang-barang saya juga udah saya siapkan ya untuk dititip ke siapa katanya kan gitu.
Nah, jadi nggak ada keraguan di hati Amar untuk kembali. Karena apa? Karena kembalinya itu kan untuk kepentingan dia juga. Kalau tidak, status high risk ini kan tetap melekat sama dia. Nah, untuk menguji itu kan harus di asesmen. Tentu dia harus kembali dulu. Nah, dan kemudian ya setelah kami lihat lagi cara upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh PH baru, ya kami melihat ya di situ beda pandangan dengan kami kan gitu. Karena apa? Karena kan ya Amar ini kan statusnya narapidana, orang warga binaan. Tentu dia nanti hak-hak remisi apa semua itu kan yang menilai kan pasti di pihak Dirjen Pemasyarakatan. Nah, inilah akhirnya kami memutuskan untuk tidak ikut dengan pengacara yang baru sekarang. Kemudian juga tidak ikut dengan upaya hukum lain kan gitu. Nah, itu yang akan kami laksanakan tentang kami sebagai PH-nya Amar. Silakan lanjutkan ke Armad untuk yang selanjutnya. Nanti biar keluarga juga. Oke. Ada pertanyaan atau langsung aja? Langsung aja. Mungkin menanggapi yang kan dokternya sudah buka suara ya dengan Pak Krisna sendiri. Ya, yang seperti apa yang dibilang sama Om John ya. Tadi upaya-upaya Om John juga sudah jelas menurut saya, tidak perlu lagi saya sampaikan di sini. Tapi yang paling penting di sini saya pribadi dan keluarga menunjuk Om John untuk menjadi kuasa hukum kami, kuasa hukum keluarga untuk kasus-kasus atau ini ya Om ya, atau tindak lanjut ya. Kasus ini. Nanti kami terang. Jadi keluarga ini sekarang kan menunjuk kami sebagai PH-nya gini. Kasus ini kan udah diputus ingkrah. Nah, berarti kasus ini kan kami akan memohon kepada penyidik Polri untuk ditindaklanjuti. Karena Amar ini kan pelaku lapangan. Nah, ya kan? Nah, berarti kan di sini bandarnya yang punya barang ini kan di keputusan kan ada, ya kan? Nah, saudara Ade lah, ya kan? Nah, ini kami minta akan mendatangi Mabes Polri untuk kasus ini. Para pelaku lain segera ditangkap juga, yang turut serta, yang mungkin petugas yang membantu, ya silakan dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian ya siapa yang ibaratnya barang-barang bukti yang ada itu siapa yang membantu memasukkan, ya kami minta juga itu segera dilakukan penyelidikan dan penyidikan juga. Supaya apa? Supaya seperti hukum itu kan timbangan, jadi adil gitu. Jadi keluarga merasa kenapa kok aman aja, padahal itu kan ada karena kan ada kesan sekarang seolah-olah Amar ini kan bandar yang selalu dibilangkan orang, padahal kan sebenarnya keputusan itu kan bukan bandar, kan gitu. Karena dia memiliki barang yang 5 gram ke atas, itulah kena pasal 114 ayat 1. Nah, jadi dia memiliki barang yang lebih dari 5 gram. Nah, jadi bukan penjual, bukan bandar. Nah, sekarang bandar ini kan masuk DPO kan. Nah, ini kan harus dilakukan penangkapan juga. Nah, dan kemudian alat bukti yang ada di persidangan ini kan ada yang membantu memasukkan, ya segera juga dilakukan penyidikan dan penangkapan. Nah, dan kemudian aliran dana juga kalau memang ada, ya harus dikejar juga. Karena kalau udah peredaran, kalau apa berarti kan ada aliran dana, ya kan? Nah, inilah yang akan kami lakukan setelah kami ditunjuk oleh keluarganya Ahmad Joni. Mungkin ada langkah-langkah hukum nanti yang kami perlukan juga, mungkin ya di luar yang telah dilakukan sekarang oleh PH baru. Ya,